Shalom saudara, ketemu lagi dalam program 40 hari perenungan yang diambil dari buku The Purpose Driven Life atau buku hidup yang digerakkan oleh tujuannya Allah. Saudara, hari ini kita belajar dari buku ini di hari yang ke-13 dan ini direcord. Harapan saya ini akan memberkati saudara-saudara. Hari ke-13 kita belajar ibadah yang menyenangkan Tuhan. Worship that please God. Markus 12 ayat 30 dari terjemahan NIV. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan semua pikiran dan dengan semua kekuatan. Sekali lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan kekuatanmu. Tuhan menghendaki keseluruhan dirimu. Ia meminta segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ia menginginkan kesetiaanmu sepenuhnya, bukan potongan-potongan kecil dari hidupmu. Seorang perempuan Samaria pernah mencoba membantai Yesus tentang waktu, tempat, dan cara terbaik untuk penyembahan. Yesus menanggapi bahwa perkara-perkara eksternal ini tidak relevan. Di mana kamu menyembah tidak sepenting mengapa kamu menyembah dan seberapa banyak dirimu tahu bahwa kamu mempersembahkan kepada Tuhan ketika kamu menyembah. Jenis ibadah yang menyenangkan Tuhan memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, Tuhan senang ketika ibadah kita akurat. Ibadah harus berdasarkan kebenaran kitab suci, bukan pendapat-pendapat tentang Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria tersebut, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Tuhan sebagaimana sesungguhnya Ia diungkapkan dalam Alkitab. Yang kedua, ibadah yang menyenangkan Tuhan memiliki karakteristik. Tadi yang pertama, Tuhan senang ketika ibadah kita akurat. Yang kedua, Tuhan senang ketika ibadah kita otentik. Penyembahan adalah rohmu merespon rohnya Tuhan. Ketika Yesus berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ia memaksudkan bahwa penyembahan harus murni dan dari hati. Pujian tanpa hati bukanlah pujian sama sekali. Itu tidak berharga, bahkan sebuah penghinaan bagi Tuhan. Tuhan memberimu emosi agar kamu dapat menyembahnya dengan perasaan mendalam. Tapi emosi-emosi itu harus murni, tidak palsu. Tuhan membenci kemunafikan. Ia menghendaki kasihmu jujur dan murni. Ibadah yang menyenangkan Tuhan, emosional secara mendalam dan doktrinal secara mendalam. Kita menggunakan baik hati maupun otak kita. Pengalih terbesar dalam penyembahan adalah dirimu sendiri. Kepentinganmu dan kecemasanmu akan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Cara menyembah yang terbaik adalah yang paling otentik, menampilkan kasihmu kepada Tuhan berdasarkan latar belakang dan kepribadian yang berikan Tuhan kepadamu. Gary Thomas mengenali 9 cara orang mendekati Tuhan. Dia berkata yang pertama, naturalis, paling terinspirasi untuk mengasihi Tuhan di alam terbuka dengan setting alami. Sensatis, mengasihi Tuhan dengan indera mereka dan menghargai pelayanan-pelayanan penyembahan yang indah yang melibatkan penglihatan, rasa, bau, sentuhan, bukan hanya telinga mereka. Tradisionalis, mendekat kepada Tuhan melalui ritual-ritual, liturgi, lambang-lambang, dan struktur yang tidak berubah. Ascetik, memilih mengasihi Tuhan dalam kesunyian dan kesederhanaan. Aktivis,
Mengasihi Tuhan dengan menantang kejahatan, melawan ketidakadilan, dan bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pemeduli mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Antusiastik mengasihi Tuhan melalui perayaan. Kontemplatif mengasihi Tuhan melalui pemujaan. Intelektual mengasihi Tuhan dengan mempelajari dengan otak mereka. Kurang lebih ada 9 cara orang mendekati Tuhan. Naturalis, sensatis, tradisional, ascetik, aktivis, pemeduli, antusias, kontemplatif, dan intelektual. 9. Kamu tidak memuliakan Tuhan dengan menjadi orang yang tidak pernah dimaksudkan Tuhan bagimu. Tuhan ingin kamu menjadi dirimu sendiri. Yang ketiga, Tuhan senang ketika penyembahan kita penuh perhatian. Perintah Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu diulang 4 kali dalam perjanjian baru. Tuhan tidak senang dengan nyanyian himne yang tanpa berpikir, doa klaise yang mekanis, atau seruan puji Tuhan yang asal-asalan karena tidak dapat memikirkan hal lain untuk dikatakan saat itu. Jika penyembahan tanpa akal budi, ia tidak bermakna. Serah apa maknanya? Ketika engkau menjadikan penyembahan atau ibadahmu sebagai rutinitas, sebagai cara engkau untuk beribadah karena schedule, itu sangat tidak disukai Tuhan. Tuhan mau hatimu yang menyembah. Saudara-saudara, Alkitab berkata, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa Tuhan menghendaki tubuhmu? Mengapa ia tidak berkata, persembahkan rohmu? Karena tanpa tubuhmu kamu tidak dapat melakukan apa-apa di planet ini. Tuhan menghendaki engkau mempersembahkan tubuhmu. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kamu mempersembahkan yang hidup. Ia ingin kamu hidup baginya. Tuhan senang dengan persembahan, penyembahan yang berbeda-beda. Ucapan syukur, pujian, kerendahan hati, pertobatan, persembahan uang, doa, pelayanan kepada orang lain, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Yang harus dibayar untuk penyembahan adalah pemusatan pada diri sendiri. Saudara-saudara, kamu tidak bisa meninggikan Tuhan dan dirimu sendiri pada saat yang bersamaan. Itu sangat berbahaya. Pusatkan perhatianmu pada menyembah Tuhan. Ketika engkau berpusat pada diri sendiri, engkau sesungguhnya tidak menyembah Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, ia menunjukkan bahwa penyembahan membutuhkan usaha dan tenaga. Penyembahan tidak selalu nyaman, dan kadang-kadang penyembahan adalah sebuah tindakan berani dari kemauan sebuah pengorbanan yang sukarela. Ketika kamu memuji Tuhan, bahkan ketika kamu sedang tidak ingin, ketika kamu bangun dari tempat tidur untuk menyembah waktu kamu letih, atau ketika kamu menolong orang lain, ketika kamu kehabisan tenaga dan kamu harus menolong orang lain, kamu mempersembahkan sebuah korban penyembahan kepada Tuhan. Di saat engkau tidak mau mempersembahkan, itu sangat menyenangkan Tuhan. Matt Redman, seorang pemimpin penyembahan di Inggris, telah menulis sebuah lagu klasik, Hati Penyembahan. Aku akan membawakanmu lebih dari sebuah lagu, karena lagu itu sendiri bukanlah apa yang engkau minta. Engkau menyelidiki jauh lebih dalam daripada bagaimana hal-hal yang nampak. Engkau melihat ke dalam hatiku. Jantung masalahnya adalah tentang hati. Saudara, watch, perhatikan, lihat hatimu. Make sure hatimu itu adalah hati yang tulus datang menyembah Tuhan. Saudara, pokok renungan, Tuhan menginginkan keseluruhan dirimu. Semua boleh bilang, Tuhan menginginkan keseluruhan hidupku. Sebutkan dan declare, supaya saudara tahu, Tuhan menginginkan engkau dengan luar biasa. Ayat hafalan Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pertanyaan renungan, mana yang lebih menyenangkan Tuhan sekarang? Penyembahan di muka umum atau penyembahan pribadiku? Apa yang akan kulakukan tentang hal itu? Renungkan. Karena banyak orang menyembah Tuhan supaya dilihat oleh orang lain, supaya kelihatan lebih rohani. Tapi kebenarannya adalah, saudara, engkau menyembah Tuhan karena rasa cinta, rasa lapar dan hausmu akan Tuhan. Karena rasa cinta itu membuat engkau rela melakukan apapun untuk datang menyembah Tuhan. Tidak peduli kesibukanmu, tidak peduli apapun yang keadaanmu, datang kepada Tuhan karena engkau dirindukan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari ke-13 kami belajar pokok sangat penting. Kami belajar bahwa Engkau melihat hati kami. Tuhan, Engkau menginginkan seluruh hidup kami. Biar kami sadar betapa Engkau menginginkan kedekatan dengan kami menjadi prioritas utama kami. Tuhan, terima kasih untuk Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami ini diciptakan sebagai orang-orang yang harus terkoneksi, melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini. Roh Kudus terus bekerja bagi kami semua, memberikan kami kekuatan hari lepas hari, dan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman kebenaran ini. Haleluya. Amin.